Kalau misalkan pembagian waris dalam Islam, kalau misalkan tidak ada wasiat yang ditinggalkan atau tidak ada pesan gitu ya, ya laki-laki akan mendapat ketentuan 2 kali dibanding perempuan. Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu sehat-sehat dan selalu happy ya menjalankan ibadah puasanya. Hari ini senang banget kita hadir dalam Cuap-Cuap Ramadan, persembahan dari Cuap-Cuap Cuan selama bulan Ramadan untuk menemani Sobat Cuan pastinya beribadah puasa supaya puasanya itu makin berkah, makin amanah, makin afdol, ya nggak sih? Bener nggak Mas Ai? Ya, Bener betul. ya. Hari ini aku dan juga Mas Ai Hidayah, Financial Expert CNBC Indonesia, hadir menemani Sobat Cuan dalam julid jurus lebih irit. Jurus lebih irit berarti kan 1, 2, 3-nya kita harus hitung-hitungan gitu ya. Tapi ini yang menarik, hari ini kita kayak mau unboxing kasus, bukan unboxing kasus sih, sebenarnya lebih kepada hal-hal yang mungkin skip sama Sobat Cuan. Kalau kita nih kan sering banget angkat di media sosial kita, di Cuap-Cuap Cuan ataupun di podcast, kita selalu bilang kan financial freedoms gitu ya. Dapat 1 miliar sebelum 30 tahun atau misalnya kayak pensiun atau FIRE ya, financial independent retired early. Kita tuh pengennya kayak gitu. Nah, pernah nggak sih Sobat Cuan berpikir untuk naik haji before 30? Nah, pernah nggak tuh kepikiran? Gimana nggak sih caranya supaya kita itu mempersiapkan hal-hal yang sifatnya, mungkin ini kalau di agama Islam sifatnya apa ya Mas, sama naik haji ini ya? Wajib mampu ya. Jika mampu gitu kan. Dan aku yakin banget Sobat Cuan yang dengerin kita sih sebenarnya on track tuh. Mereka secara income kayaknya cukup nih, bisa lah ya untuk menunaikan ibadah haji. Tapi biasanya agak keskip karena udah kepengennya kemana dulu ya nggak sih? Nah, kalau dalam perencanaan keuangan saat ini nih Mas, apalagi kalau kita bicara mengenai perencanaan keuangan yang syariah, planning kayak misalnya umroh atau haji itu harus mulai dipersiapkan juga nggak sih? Ya benar, itu juga suatu hal yang sebenarnya wajib ya kalau dari kita syariat Islam ya. Ibadah haji itu kan merupakan hal yang wajib ya bagi umat Islam jika mampu. Nah, mampu ini kan kalau kita nggak usahakan juga kan akan nggak jadi mampu gitu ya. Dan mampu ini yang perlu diperjuangkan gitu ya. Perjuangannya seperti apa? Ya kita harus persiapkan mungkin dari jauh-jauh hari. Kenapa? Ya pertama, karena memang biayanya relatif besar gitu kan. Yang kedua, waktu tunggunya kan panjang ya. Untuk ibadah haji itu kan ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Kenapa nggak kita persiapkan dari jauh-jauh hari? Jadi selama waktu tunggu itu kita juga nabung gitu kan. Nah, mungkin kita persiapkan awal kan biasanya kan adalah DP-nya dulu ya. DP-nya dulu. Nah, itu kan mungkin kita bisa siapkan misalkan let's say kita once kita baru pertama kali kerja atau first jobber gitu ya, langsung aja sisihkan buat biaya naik haji gitu kan. Nah, apalagi disisihkannya nih kemana nih Mas? Kan karena kita kan udah sering ngajarin Sobat Cuan ada 40% konsumsi, mungkin 30% untuk bayar hutang, sisanya mungkin untuk lain-lain lah ya, dana lain-lain. Mungkin di situ ada yang untuk lifestyle atau apa. Nah, si dana untuk umroh ataupun haji ini masuknya kemana nih? Apakah memang kita khususkan 10% dari income memang itu khusus buat persiapan wisata religi lah, apapun itu ya, mau itu naik haji, mau itu pergi umroh gitu, atau gimana Mas Ai? Ya sebenarnya bisa ada 2 pos nih yang masuk untuk ibadah haji atau umroh lah gitu ya. Yang pertama mungkin bisa juga masuk ke pos entertain atau lifestyle ya. Karena memang ibadah haji ini kan suatu hal yang tidak hanya menyangkut ibadah, tapi ada juga wisatanya juga. Jadi kalau kita kenal wisata religi lah gitu ya. Jadi sebenarnya bisa aja kita persiapkan juga sebagai halnya untuk wisata gitu kan. Kenapa? Karena memang banyak juga mungkin di luar agama Islam pun yang melakukan itu gitu ya, dan memang dilakukan untuk berwisata tapi juga sekaligus beribadah gitu kan. Nah, mungkin kalau bisa kita sisihkan 10% per bulan dari penghasilan kita itu bagus sekali gitu kan. Apalagi kalau ibadah haji ini kan memang biayanya besar ya. Kalau kita nggak sisihkan dari jauh-jauh hari mungkin akan sulit lah. Kecuali mungkin kita punya pendapatan yang cukup besar gitu ya. Nah, makanya ini bisa dimasukkan ke budget lifestyle atau gaya hidupnya lah gitu ya, untuk sebagai bagian dari wisata tapi yang religi lah gitu ya. Yang kedua mungkin juga bisa dimasukkan ke pos sosial nih Mbak Maria ya. Karena kadang-kadang kan setiap orang tuh kan menyisihkan pos-pos untuk sosial gitu ya, 10 atau 5% gitu ya. Kalau misalkan ternyata
kita belum pergi haji atau mungkin orang tua belum pergi haji, ya kenapa enggak disisihkan sebagian di awalnya itu untuk tujuan untuk ibadah haji misalkan. Itu boleh-boleh aja gitu kan. Nanti setelah itu mau dipakai lagi buat sosial kan nggak apa-apa juga gitu kan. Jadi memang niatnya adalah untuk bersedekah gitu kan, sosial gitu kan. Dan ini juga ibadah haji kan termasuk salah satu mungkin tujuannya adalah untuk beribadah lah, sama aja gitu kan ya. Sosial juga untuk beribadah juga gitu kan. Jadi bisa masuk ke dua pos itu gitu yang memang harusnya kita sisihkan ya 5-10% setiap bulannya gitu. Mungkin yang biasanya ditujukan mau pergi kemana, nah ini memang fokusnya adalah untuk biaya wisata religi atau naik haji gitu betul. ya. Karena kan kadang-kadang orang juga nyisihkan tuh biaya lifestyle-nya itu untuk jalan-jalan ke luar negeri. Sama aja kan. Mau ke Jepang gitu. Ini diganti gitu ya posnya ya. Nah, ke Arab Saudi dulu deh untuk ibadah haji. Nanti setelah itu kan bisa ke negara lain gitu kan, atau ke kalau dari sisi gitu. hukum ada nggak sih, misalnya hukum Islamnya sendiri, Mas Ai, misalnya mau siapin dana untuk haji, tapi orang tua belum haji, lebih baik tuh yang haji duluan, yang bersangkutan atau menghajikan dulu orang tuanya, atau memang misalnya secara agama sebenarnya terbuka aja, mau siapapun yang bisa berangkat ya berangkat gitu. Kalau dari dalam ajaran agama, sebenarnya sih terbuka aja ya, nggak ada spesifik yang mengatakan kalau orang tua belum haji, orang tua dulu atau kita dulu gitu ya. Tapi memang secara etika gitu ya, kalau misalkan orang tua kita memang belum berangkat haji gitu ya, kenapa enggak orang tua kita dulu? Apalagi kan mungkin kalau misalkan kondisinya orang tua kita ini dalam kondisi keuangan mungkin kurang mampu gitu misalkan. Dan secara usia juga kan mereka sudah lebih tua pastinya kan, kesempatan mereka untuk pergi haji tentunya akan terbatas kalau misalkan tidak dibantu sama anaknya misalkan gitu ya. Tapi itu kembali lagi sebenarnya kalau dari sisi hukumnya sebenarnya kan memang ibadah haji itu kan kembali tadi ya wajib jika mampu gitu ya. Jadi kalau misalkan si orang tua itu memang tidak mampu ya sebenarnya ya tidak wajib juga dia intinya pergi haji itu kan. Tapi memang kalau kalau anaknya mau membantu ya itu kan jauh lebih baik gitu kan. Tapi memang kan ibadah haji ini bisa digantikan dengan ibadah-ibadah lainnya jika memang tidak mampu gitu. Oke. Nah, sekarang mengenai posnya. Pos untuk dana haji ini baiknya ditaruh di mana? Ditaruh di yang cepat bisa yang cepat dicairkan gitu ya. Karena setahu aku nih pengalaman atau bukan pengalaman ya, pengetahuan yang aku punya, kan ada beberapa yang harus nunggu kuota dulu kalau mau naik haji kan. Tapi mungkin kalau yang plus bisa sebenarnya lebih cepat untuk berangkat haji. Nah, lebih baik ditaruhnya di mana sih Mas kalau ngelihat dari durasi? Misalnya kita harus nyiapin waktu mungkin 10 tahun gitu ya, atau bahkan lebih. Ini yang based on kuota. Di instrumen apa sih gitu yang mungkin bisa mengejar compoundingnya juga gitu ya. Akhirnya begitu nanti Mas mau berangkat sampai nih ternyata gitu. Seperti apa? Sebenarnya sih intinya kalau untuk dana haji itu kita bisa tempatkan di instrumen investasi ya Mbak Maria. Ya tentu kita bisa sesuaikan dengan profil resiko kita gitu ya. Tapi kalau secara umum dari sisi perencanaan keuangan kalau kita lihat ya, haji ini kan merupakan suatu hal yang mungkin kalau sudah dipanggil gitu ya, waktunya tuh nggak bisa berubah gitu ya. Pasti udah harus berangkat gitu. Nah ini yang membuat kita tuh harus hati-hati dalam menentukan instrumen investasi gitu ya. Kalau bisa jangan yang terlalu agresif gitu kan. Kayak misalkan contoh ke saham gitu ya. Oke, memang ada saham blue chip gitu. Kalau jangka panjang masih oke gitu. Tapi kan namanya saham itu atau pasar modal itu kan kadang tidak bisa diduga ya. Tiba-tiba dia turun naiknya cepat sekali. Nah itu juga beresiko gitu ya. Kalau misalkan tahu-tahu pas di saat kita keluar nih namanya gitu bisa berangkat. Sahamnya lagi turun. Gimana? Aduh kan repot juga ya. Nah, paling aman itu adalah di instrumen yang moderat gitu ya. Yang memang menawarkan keuntungannya fix gitu ya. Tapi juga cukup besar gitu, cukup maksimal. Contohnya misalkan di sukuk gitu ya, atau di obligasi. Base-nya juga syariah ya. Iya, syariah gitu kan. Dia kan fix ya, Mbak Maria bisa antara 6-8% per tahun. Dan kita sudah tahu nih, kita bisa hitung-hitung nih. Kalau misalkan 10 tahun lagi, kita dapatnya sekian gitu kan. Karena kan dia keuntungannya fix setiap tahunnya gitu ya. Tinggal kita sisihkan dana kita secara rutin aja kan, setiap bulannya kan. Masukkan ke situ. Jadi mau nanti kondisi pasarnya lagi jelek atau lagi bagus ya kita
aman-aman aja gitu. Dan tapi dari sisi keuntungan kita bisa maksimalkan gitu dibanding kita taruh hanya di tabungan atau apalagi di celengan ayam gitu ya. Atau di bawah bantal ya. Atau di bawah bantal gitu ya. Berharapnya nambah malah kurang terus karena dipakein kan. Iya, Tapi yang gitu. jelas ya karena memang tujuannya untuk beribadah dan wisata religi ya lebih baik memang disimpan di instrumen-instrumen yang sifatnya ya syar'i ya. Syar'i. Biar afdol gitu Betul. semuanya ya. Jadi semuanya juga bisa maksimal nih Sobat Cuan. Nah mudah-mudahan setelah kita bahas soal haji, Sobat Cuan ingat nih, oh iya ya ngapain sih mikirin soal financial freedom atau ngapain sih mikirin mau retire early, naik haji juga dong di waktu muda. Kenapa enggak itu, ya kan? Betul. Pasti kan lebih akan dari sisi tenaga pasti lebih kuat juga gitu Iya, dan kan. itu memang disarankan dari sisi pemerintah, dari sisi kerajaan Arab Saudi juga disarankan kalau bisa jangan yang terlalu tua lah kalau berangkat haji itu, karena kan nanti berbahaya juga buat dia kan secara kesehatan, secara keselamatan, karena kan yang ibadah haji di sana kan mungkin jutaan orang gitu kan. Iya Nah, itu banyak. kan kalau fisik Semua kita seluruh nggak dunia, kuat, ya stamina kan? kita nggak kuat itu juga bahaya juga gitu ya. Oke, setelah ini masukin lagi wishlistnya di perencanaan keuangannya gitu ya untuk persiapan naik haji. Oke, janji ya Sobat Cuan ya. Oke, next unboxing kasus berikutnya ini soal zakat. Di bulan Ramadan kan ada satu ibadah yang harus dan wajib ya, yaitu adalah bayar zakat fitrah. Nah, ini apa sih syarat wajib untuk berzakat fitrah gitu ya, atau zakat-zakat yang memang disarankan untuk dilakukan nih ketika lagi bulan yang penuh fitrah ini atau fitri ini ya, bulan Ramadan nih Mas Ai. Ya, zakat ini kan merupakan suatu cara untuk mensucikan harta kita ya, kalau di dalam Islam tuh seperti itu gitu ya. Sama mungkin mirip seperti ibadah haji, itu dilakukan atau dibayarkan zakat itu kalau memang kita sudah mencukupi nasabnya kalau di Islam, atau mencukupi nilainya, kemampuannya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita sudah dirasa mampu, ada ukurannya gitu ya, ya kita harus keluarkan zakat gitu ya. Misalkan kita memang sudah bisa makan secara rutin setiap hari gitu ya, istilahnya daily cost kita juga udah cukup bisa tercover ya, kita harus wajib membayarkan zakat, terutama zakat fitrah ya, kalau di bulan Ramadan menjelang Lebaran itu ya, itu kan zakat yang wajib dikeluarkan, karena memang message-nya dalam Islam itu dari sejumlah harta yang kita miliki itu ada milik orang lain gitu ya, yang harus kita keluarkan, kita sucikan untuk membantu orang lain. Jadi message-nya memang untuk tolong menolong itu ya. Nah, itu biasanya memang harus dikeluarkan. Biasanya kalau untuk zakat fitrah itu kan wajib sifatnya, misalkan dia dalam bentuk uang boleh, dalam bentuk beras biasanya ya, itu 3,5 liter gitu ya, atau kalau uang itu biasanya mungkin disesuaikan, satu kali makan misalkan 20.000 dikali 3 kali sehari ya 60.000 dikali berapa gitu ya. Itu zakat yang salah satu yang wajib. Nah, sebenarnya ada juga zakat yang wajib kita keluarkan gitu ya, untuk istilahnya lebih mensucikan harta kita, itu zakat mal namanya, zakat harta gitu ya, Mbak Maria ya. Jadi namanya kita bekerja itu kan kita dapat penghasilan gitu ya. Kalau penghasilannya mau berkah ya dikeluarkanlah sedikit gitu ya. Ada ketentuannya nggak sih berapa persen ya, itu? sebenarnya sih 2,5% dari penghasilan tuh bisa dikeluarkan gitu ya. Ya hitung-hitung untuk sedekah gitu ya Mbak Maria. Aku rasa mungkin hampir di semua agama mengajarkan itu ya, untuk bersedekah ya, nggak hanya di Islam. Dan itu message-nya sebenarnya sangat baik banget dan sangat mulia, yaitu untuk membantu orang yang kurang mampu gitu kan, disalurkan kepada orang yang kurang mampu. Di sisi lain harta kita juga jadi berkah gitu ya Mbak Maria. Gitu. Itu dua yang mungkin wajib kita lakukan gitu ya. Di luar itu kan kita bisa bersedekah pada umumnya, sedekah biasa gitu ya, atau mungkin infak kalau di Islam gitu ya. Kalau memang kita ada kelebihan uang atau kelebihan harta, ya nggak ada salahnya kita tambah sedekah gitu ya, tambah infak gitu, yang memang bisa kita salurkan misalkan ke anak-anak yatim gitu ya, ke janda-janda tua yang kurang mampu, atau ke masjid dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau zakat itu memang afdolnya itu dibayarkan setiap bulan, karena kan income mungkin kalau yang kerja di kantoran kan selalu ada gaji nih. Lebih baik disisihkan memang ketika dapat gaji, atau sebenarnya boleh kok jadiin satu gitu ya, atau mungkin dilansam gitu ya, pas dapat THR misalnya, atau pas lagi setahun sekali aja deh gitu, tapi udah semuanya gitu dari in total harta tahunan. Itu bisa juga seperti itu tuh, gimana sih Mas? Bisa sebenarnya. Jadi kalau mau kita enak ya mungkin setiap bulan habis gajian kita sisihkan ya zakat malnya kita gitu kan, biar nggak lupa gitu. Kadang-kadang kan kita lupa gitu ya. Tapi kalau mau disetahunkan boleh-boleh aja, asal hitung-hitungannya benar ya, tepat. Jangan misalkan
kita penghasilannya 1 M nih, tapi yang dihitung zakatnya cuma 100 juta kan, itu juga akal-akalan juga dong gitu kan. Ya nggak gitu juga gitu. Tapi kalau misalkan tiap bulan kan kita tahu lah misalkan penghasilan kita berapa, langsung sisihkan. Tapi sebenarnya Islam itu fleksibel sih Mbak Maria ya. Dia tidak mematok harus gini. Yang penting kalau emang sudah mampu silahkan keluarkan zakatnya, mau tiap bulan boleh, mau setahun disetahunkan juga boleh gitu. Jadi nggak ada masalah sih kalau untuk teknis pembayarannya gitu. Oke, jadi mau langsung pada saat bulanan karena udah ya keluar gitu ya, daripada nanti kebanyakan gitu harus dikeluarin. Jadi ya udah mendingan tiap bulan. Betul, gitu ya. Kadang-kadang kan kita misalkan kalau kita setahun kan nih gajinya cuma segini, kalau bayar langsung buat setahun, waduh habis dong gitu kan. Kalau mau lebih ringan kan mungkin tiap bulan gitu ya. THR tuh dizakatin juga nggak sih Mas? Iya, semua penghasilan yang kita dapat itu, harta yang kita dapat itu kan memang ada zakatnya ya Mbak Maria. Jadi memang harus dihitung. Sama mungkin kayak kita lapor pajak ya, semua harus dihitung sebenarnya kan. Itu kan jadi perhitungan juga ya. Kurang bayar apa lebih bayar gitu kan? Kurang bayar atau lebih bayar. Ini menarik ya, dua hal ini yang mungkin bisa kita perhatikan atau mungkin lupa ya. Pertama adalah soal udah belum Sobat Cuan memasukkan rencana naik hajinya di waktu muda gitu ya. Jangan-jangan plannya udah bagus nih semuanya tapi lupa gitu ya. Padahal Sobat Cuan saat ini sedang dimampukan atau sedang mampu sebenarnya bisa untuk berangkat haji. Dan juga soal masalah zakat itu ya. Jadi besarannya, kemudian jenis zakatnya, ini juga tadi sudah disampaikan sama Mas Aidan, cukup menarik. Nah, next ini yang sangat-sangat lumayan menarik nih, kita mau bahas mengenai warisan. Nah, warisan ini kan di perencanaan keuangan juga ada ya, gitu ya. Sesuatu yang mungkin kita dapatkan dari orang tua kita atau sekarang ditinggalkan oleh orang tua kita buat kita dan juga saudara-saudara kita gitu ya, dan belum ngerti gimana sih sebenarnya cara pembagiannya dan seperti apa, atau mungkin harta yang nanti kita tinggalkan untuk generasi kita selanjutnya gitu ya. Ini mungkin buat gambaran saja sih Sobat Cuan, tapi sebenarnya kita bisa nggak sih mungkin memplanning juga nih untuk warisan ini nih Mas Ai? Kalau dalam Islam seperti apa sih? Sangat bisa ya, karena memang dari sisi perencanaan keuangan pun waris ini merupakan salah satu pilar yang penting gitu ya. Kenapa penting? Namanya manusia itu kan pasti dia akan meninggal suatu saat gitu ya. Pastinya ketika dia meninggal, dia ingin meninggalkan sesuatu yang baik gitu kan. Nah, yang baik inilah yang diwariskan gitu ya Mbak Maria. Sebenarnya nggak hanya dari sisi harta ya, dari sisi ilmu gitu ya, dari sisi karya gitu dan lain sebagainya. Apapun suatu hal yang baik itu merupakan suatu warisan gitu. Tapi memang identiknya kalau di masyarakat itu kan warisan harta ya gitu. Oke, kalau harta iya boleh-boleh saja gitu ya. Nah, kalau mau direncanakan bisa nggak? Bisa banget gitu kan. Misalkan kalau dari sisi perencanaan keuangan gitu ya, salah satu instrumen yang paling diminati ya untuk waris adalah asuransi jiwa misalkan gitu ya. Karena apa? Karena asuransi jiwa itu bisa langsung menunjuk ahli warisnya di perjanjiannya gitu. Misalkan aku punya 2 anak gitu ya, aku bisa langsung tunjuk 2 anak aku ini jadi ahli waris gitu kan, dan bisa dibagi secara proporsional gitu ya. Yang kedua, dia unsurnya tidak kena pajak atau instrumennya tidak kena pajak, jadi sangat efisien gitu ya Mbak Maria untuk sebagai instrumen waris gitu ya. Dan ketiga, secara prosesnya akan jauh lebih simple gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mewariskan dalam bentuk tanah misalkan atau bangunan atau rumah, itu kan ada proses peralihan nama, ada biayanya, ada pajaknya, perhitungan segala macam. Tapi kalau instrumen asuransi jiwa enggak gitu ya. Nah, dalam Islam pun gitu ya. Kita juga harus mempersiapkan sesuatu yang baik lah untuk keturunan kita gitu ya, untuk diwariskan gitu ya. Nah, namun mungkin nanti hitung-hitungannya yang hitung-hitungannya yang gitu lebih rumit gitu ya. Nah, kalau sekarang saat ini kita misalnya dihadapi oleh warisan dari orang tua nih, untuk kemudian kita bagikan atau mungkin kita nggak diurusin gitu sama sekali gitu ya. Jadi kayak kita nih generasi yang mendapatkan warisan memang tidak ada pembagian dan lain-lain. Ini seperti apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan secara hukum Islam, Mas Ai? Maksudnya kita sendiri gitu? Kita dan saudara, berarti ada saudara-saudaranya ditinggalin warisan nih, orang tuanya udah nggak ada, tapi nggak pernah ada pembagian, jadi nggak pernah ada wasiat lah gitu wasiat ya, nggak ada wasiat. Nah ini kayak gimana nih Mas Ai? Kalau dalam Islam sih prinsipnya simple aja gitu ya. Kalau misalkan pembagian waris dalam Islam, kalau misalkan tidak ada wasiat yang ditinggalkan atau tidak ada pesan gitu ya,
ya laki-laki akan mendapat ketentuan 2 kali dibanding perempuan. Nah, kenapa? Ini kan selalu jadi pertanyaan. Kenapa laki-laki dapat 2 kali dibanding perempuan? Karena beban yang dipikul oleh laki-laki lebih berat gitu ya. Dia harus menanggung istri kalau sudah menikah, dia harus menanggung anak gitu ya. Ini kan makanya di sini prinsipnya Islam itu memudahkan gitu ya, memudahkan si laki-laki ini untuk menghidupi anak dan istrinya gitu ya. Bukan berarti perempuan tidak setara dengan laki-laki, bukan, tapi memang yang wajib untuk menghidupi gitu ya keluarga itu kan utamanya laki-laki gitu ya kalau dalam Islam gitu ya. Mungkin dalam suku tertentu juga ada kan yang paternalistik seperti itu gitu ya. Dan Islam pun memandangnya seperti itu. Makanya hukum warisnya simpel aja. Kalau waris dalam Islam itu dari seluruh harta misalkan laki-laki mendapat 2 kali lebih besar dibanding yang perempuan. Gitu aja sih Mbak Maria hitungannya. Oke, sesimpel itu ya. Jadi mungkin ketika Sobat Cuan nih yang suka masuk ke kita DM-DM-nya gitu ya, ternyata bisa sesimpel itu, atau mungkin dibicarakan antar saudara itu juga bisa kali ya. Bisa. Ya? Jadi kita bisa memasukkan unsur demokratis juga gitu ya. Kalau misalkan gini, kita diwariskan misalkan ada 3 orang anak gitu ya. Ternyata yang laki-laki ini yang kurang mampu, 2-nya lagi misalkan perempuan. Ya boleh aja misalkan yang atau kebalikannya misalkan yang perempuan yang kurang mampu, laki-lakinya misalkan hartanya banyak. Ya boleh aja dikasih ke yang perempuan lebih banyak. Selama memang disepakati oleh anak-anak yang lain gitu ya Mbak Maria. Jadi memang ya tidak saklek harus langsung laki-laki dapat 2 bagian gitu ya, perempuan dapat 1 bagian, walaupun hukumnya seperti itu. Tapi pada praktek di lapangan kalau memang tidak ada wasiat dan keluarganya bisa berembuk dengan baik gitu ya, dengan keputusan bersama, ya boleh dilakukan dengan cara yang berbeda, misalkan perempuannya lebih banyak gitu ya. Intinya dibicarakan gitu ya. Ini sebagai informasi juga nih Sobat Cuan ya, karena mungkin lagi mengalami hal-hal seperti ini gitu, atau next ingin mempersiapkan warisan untuk anak-anak, anak cucu gitu ya, why not gitu untuk dipikirkan dan dimasukkan ke dalam perencanaan keuangan juga. Mumpung kan lagi bulan Ramadan gitu ya, jadi apalagi ya. Nah, dan mumpung juga nih lagi bulan Ramadan, perlu nggak sih sebenarnya kita mereview keuangan kita Mas Ai? Apakah keuangan kita ini sudah cukup syariah belum sih gitu yang kita lakukan, mungkin dalam pemilihan instrumen investasi, dalam menyimpannya gitu ya, dalam aktivitasnya. Ini seperti apa sih Mas Ai? Memang diwajibkan atau dianjurkan nggak sih kita untuk juga punya part atau mungkin secara full mengelola keuangan kita secara syariah? Iya. Jadi sebenarnya kalau dalam Islam itu memang diwajibkan kita mengatur keuangan secara syariah ya, wajib hukumnya gitu. Tapi memang Islam itu kan dia fleksibel lagi-lagi ya. Dia tidak memaksakan langsung orang 100% berubah menjadi semuanya syariah gitu ya. Keuangannya dari mulai investasinya, tabungannya dan segala macam. Ya mungkin proses boleh aja gitu. Misalkan kita coba pertama mungkin investasi kita lah kita alihkan ke instrumen-instrumen yang syariah. Kita ini aja, kita bikin financial check up aja mumpung bulan Ramadan gitu ya Mbak Maria. Kita nabung di mana sih sekarang nih? Gitu ya. Oh, masih bank konvensional. Boleh deh mulai bulan Ramadan ini pindahin ke bank syariah gitu kan. Atau diversifikasi pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelan dibagi 2 gitu ya. Kita investasi kemana sih? Oh, masih ke saham konvensional nih. Nanti cari yang saham syariah deh gitu kan, pelan-pelan gitu ya. Boleh aja bertahap gitu ya. Misalkan kita taruh uang dana pensiun di mana nih? Masih di bank yang konvensional. Cari yang syariah deh gitu kan. Asuransi juga kan begitu gitu ya. Ada yang syariah, kenapa yang enggak yang syariah gitu ya. Jadi memang diwajibkan memang mengarah ke semua keuangan itu ke prinsip yang syariah kalau untuk orang Islam gitu ya. Tapi memang Islam tidak memaksakan langsung harus hey Maria harus saat ini juga ya kamu ubah semuanya harus syariah gitu ya, jadi juga bertahap aja gitu. Dan yang penting kita step by stepnya ada gitu ya, dan memang menuju ke semuanya nanti prinsipnya ada prinsip syariah, termasuk tadi ya pembayaran zakatnya, pembagian waris dan lain sebagainya gitu. Cukup menarik ya Sobat Cuan, di tengah sela-sela mungkin Sobat Cuan lagi ngapain gitu ya, ini bisa menjadi masukan juga gitu ya. Kenapa kita hadirkan ini? Supaya term perencanaannya itu semuanya berjalan dengan baik, nggak semua yang berkaitan dengan konsumsi aja gitu ya, atau hal-hal yang konsumtif, tapi hal-hal yang sifatnya agamis pun juga sudah dijalankan dengan baik kan. Namanya manusia hidupnya tuh harus preparations, all the things ya, semuanya ya, termasuk mengenai perencanaan dalam keagamaan. Mudah-mudahan ini bisa masuk nih Sobat Cuan. Jadi di saat Sobat Cuan lagi puasa, lagi ngejalanin, keinget ini keinget itu nih gara-gara dengar
julid hari ini gitu ya. Jadi kedenger dan jadi lumayan bisa punya step-step lanjutannya lagi nih dalam perencanaan keuangan. Thank you banget ya Mas Ai udah ngobrol di Julid, dan Sobat Cuan terima kasih juga udah selalu setia di Cuap-Cuap Ramadan. Dan kita hadir di 3 platform sekaligus ya. Ada di CNBC Indonesia TV, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor, juga Spotify. Jangan lupa dan follow akun YouTube channel kita juga ya di Cuap-Cuap Cuan. Di like, di share, dan juga di komen. Dan jangan lupa juga untuk lihat Instagram kita juga di @cuap_cuan. Terima kasih, semoga puasanya lancar-lancar semuanya ya Sobat Cuan. Kita berdua pamit ya. Terima kasih Sobat Cuan. Assalamualaikum.